Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan melakukan review sebuah speaker dari Bose, yaitu Bose Soundlink Mini 2 yang special edition. Oke, jadi speaker Soundlink Mini ini sebenarnya speaker udah bisa dibilang legend lah, udah lama ini, udah lebih dari 10 tahun, mungkin dari tahun 2014 atau 2013 yang generasi awalnya. Kemudian 2015 muncul generasi keduanya. Perbedaannya udah pakai micro USB. Kalau yang generasi pertama itu masih kayak model cas Nokia itu. Nah, kemudian 2019 muncul yang versi terakhir, yaitu versi special edition Soundlink Mini 2 special edition. Jadi yang versi 3 belum keluar sih untuk sampai saat ini. Ini udah di discontinuous kurang lebih hampir setahun nih. Jadi sekarang udah nggak ada yang produksi, cuma masih ada sih yang jual. Dulu terakhir kali harganya dijual Bose Indonesia itu yang resmi 3.300.000 harganya. Oke, langsung aja kita lihat boxnya ya. Sebelumnya maaf, ini agak berisik soalnya di luar lagi hujan. Oke, ini boxnya isi kotak. Nah, ini untuk garansinya, garansi resmi ya, PT Prima Audio Indonesia, made in Malaysia. Oke, jadi ya ada, kalau yang Bose yang resmi nih ada stiker ini nih dari, sama stiker SNI-nya. Oke, yang Inter ada juga sih. Cuman saran saya lebih bagus yang garansi resmi, ex garansi resmi, boleh juga yang dari Bose Indonesia. Kenapa? Karena kalau yang Inter itu banyak KW-nya. Saya udah lihat di pasaran, banyak kali nih KW-nya yang Soundlink Mini nih. Dan KW-nya itu bener-bener mirip sama orinya. Jadi hati-hati untuk membedakannya nih. Tuh, yang lebih aman sih nih beli yang dari PT Prima Audio Indonesia nih, yang Jakarta Indonesia. Ini yang seller resminya gitu kan, distributor resminya. Oke, langsung aja. Pertama kita, impresi saya tentang kotaknya ini kotaknya solid sih, berat, mewah. Oke, kita buka langsung dari sini. Oke, ini ada buku petunjuk bahasa Indonesia. Jadi ini khusus untuk versi yang resmi ya. Kalau yang dari Inter ini nggak ada nih yang bahasa Indonesia nih, karena ini khusus untuk Indonesia. Kemudian ada ya ini kartu-kartu buku petunjuk segala macam nih tuh. Oke, nah ini juga salah satu untuk membedakan antara yang KW. Kalau yang KW nih, bagian sini nih yang nomor 3 sama nomor 4 ini biasa tulisan ini nih tuh. Nah, ini kan Bose-nya rapi nih, cetakannya ini rapi. Kalau yang KW itu nggak rapi tuh cetakannya, kayak nampak bekas print gitu. Kalau ini betul-betul jelas sih. Ya udah pasti ori, karena ini dari PT Prima Audio Indonesia kan yang resminya. Cuman saya lihat banyak tuh yang KW, dan orang sellernya pun kadang nggak tahu, dia sendiri jual yang KW dia nggak tahu. Pernah saya tanya tuh, dia sendiri nggak tahu bedanya yang KW sama yang ori. Jadi hati-hati ya, banyak tuh. Oke, ini ada kabel Type-C. Nah, kalau yang untuk kabel Type-C ini, nah ini dia. Kalau yang ori dia ada barcode-nya nih. Tuh, ada barcode. Kalau yang KW nggak ada barcode-nya. Kemudian kalau yang ori itu dia ininya kayak apa, obat nih, apa istilahnya ya, sletingnya nih kayak yang ya biasalah obat-obat itu kan, klipnya nih. Kalau yang KW dia nggak ada, langsung ya plastik biasa gitu aja. Kemudian ini kalau yang ori, nah di kabelnya ini yang bagian dalamnya nih, yang ininya warna hitam nih, itu yang ori. Kalau yang KW warna putih. Oke, jadi hati-hati ya yang mau beli Bose ini banyak kali KW-nya nih yang seri ini nih. Kalau yang seri flex belum banyak kali, apalagi yang Gen 2 kayaknya belum ada sih KW-nya. Kalau yang flex Gen 2, kalau Gen 1 ada kayaknya tuh saya lihat yang KW-nya. Jadi hati-hati nih yang buat teman-teman yang mau beli Bose, ini banyak KW-nya sih. Oke, langsung aja nih speakernya kita buka. Nah ini tuh yang ori juga, ini material dari ini alasnya ini mewah gitu. Tuh bagus dia. Kalau yang KW agak ya murahan gitu. Nah ini dia speakernya. Oke, nggak ada lagi sih, cuma itu aja. Oke, kita awasin dulu nih speakernya.
Jadi kemarin saya lihat dari internet sebelum saya beli ini kan, saya kira speaker ini lumayan besar ukurannya. Ternyata ukurannya benar-benar kecil. Ini setara lebih kecil bahkan dari Anker Select 2 atau Anker Soundcore 3 nih. Ini Anker Select 2 atau Soundcore 3 sama juga sih ukurannya tuh. Ini lebih tipis tuh. Tuh, lebih tipis. Kalau tebalnya sih sama. Tuh. Cuman ini lebih tipis, jadi ini menurut saya lebih kecil malahan ini dibanding yang ini. Oke. Untuk bodinya ini jadi dari bahan nggak tahu ya, ini metal, besi, aluminium atau apa, tapi yang jelas ini kayak besi gitu tuh, dan benar-benar padat gitu tuh, solid. Nah ini bedanya ya, kalau yang special edition dia udah tipis ya. Kalau yang Soundlink 2 biasa dia masih mikro. Kalau yang generasi pertama dia masih model yang bulat yang kayak cas Nokia. Cuman yang generasi Soundlink 2 tuh dia ada dapat dockingnya di bawah untuk ngecas, kalau misalnya apa tuh, tempat untuk cradle nama istilahnya tuh. Kalau yang ini ada ininya, pinnya, tapi nggak dikasih dari bawaannya tuh. Nah ini dia body full metal, ini meshnya juga metal. Nah ini yang bahan rubber, tombol-tombolnya ya oke lah, cuman agak berat sih tombolnya. Kalau kalau ditekan-tekan sih enak kliki, cuman agak-agak sedikit berat aja ya, sedang lah sih, nggak berat kali. Oke. Nah ini juga salah satu yang membedakan yang ori ya. Kalau yang ori ini tulisan di bagian sininya nih bagian yang ada tulisan kayak gini lama-lama ini nggak jelas. Nah itu yang ori itu. Kalau yang KW malah jelas, dia gampang bacanya. Kalau ini susah dibaca nih, tuh tuh itu yang ori. Nah kemudian ini bagian sini bisa dibuka nih. Oke. Nah dari yang saya perhatikan, kalau yang KW dia nggak ada logo ini, nggak ada nih, ini kosong nih. Ini kan lengkap nih, semua ada lambangnya nih kan. Nah di bagian sini ini kosong nih, ini biasanya yang KW tuh yang kayak gitu. Oke. Kemudian nah ini karena ini resmi, jadi ini ada tulisan SNA. Oke, made in Malaysia. Nah dulu Bose ini dulu yang Gen 2 kalau nggak salah itu made in Mexico, kalau yang generasi kedua atau yang pertama ya. Kalau sekarang sini yang ini yang masuk Indonesia udah made in Malaysia, tapi nggak ada beda sih. Yang penting ori sih, itu aja yang perlu diperhatikan. Soalnya ini banyak KW-nya nih speaker nih, speaker yang udah legend lah bisa dibilang. Oke, impresi saya tentang build quality ini solid, padat, kokoh. Beratnya benar-benar berat ini. Ini sekitar 700 gram. Padahal ukurannya sekecil ini. Jadi ini speaker kecil dengan ukuran terberat yang pernah saya coba. Memang berat ini. Padat, solid. Cuman kekurangannya menurut saya ini dia belum tahan air. Ya maklum lah, speaker apa jadul kan. Speaker sekarang kan udah pada tahan air. Ini belum ada rating IP-nya, itu aja sih salahnya. Oke. Itu aja sih kayaknya, kita cek sound langsung ya. Oke, kita hidupin. Nah, jadi Bose itu kayak gini, voice prompt-nya dia langsung dengerin apa tuh orang ngomong gitu, berapa persen gitu sisa baterainya kan. Nah, coba kita tes ya. Battery 80%. Oke, baterai 80% katanya. Kita coba konekkan dulu ya. Connected to Redmi Note 1 3. Oke, udah saya pairing, udah connect ke HP Xiaomi saya. Oh ya, ini kemarin saya ini soalnya kemarin nggak ada upload itu gara-gara HP yang lama Samsungnya itu ini memorinya habis tuh. Kemarin kan Samsung A8 2018 tuh yang buat saya rekam. Nah ini sekarang saya beli lagi, beli second sih, Samsung A32 nih. Kenapa saya pilih Samsung ya, biasanya audionya bagus, itu aja sih alasannya. Oke, jadi makanya kemarin nggak ada upload. Ada yang nanya kan, bang kok nggak upload gitu kan. Ya itu tadi, memori HP-nya habis, soalnya 32 GB, cuman ini saya beli yang 128 GB kan. Oke, langsung aja kita tes ya, lagi dari YouTube ya. Lagu-lagu yang biasa aja sih, musik yang biasa. Search smarter Oke, with iklan curated ini job sebentar. collections on LinkedIn. Get the app today. Gratis transfer uang ke bank mana aja. Di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Download dah. Ya, volumenya di sekitar 60%.
no, oh, oh, oh. Oh, no, oh, oh. No, oh, oh. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Never gonna stop. No, 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 no. Yeah, yeah. Oke, segitu aja untuk cek soundnya. Oh iya, tadi ada kelupaan. Jadi ini speaker ini konfigurasi drivernya ada ini stereo ya. Jadi di sebelah sini ada satu driver ukuran 4 inci, 40 mili atau 1,5 inci. 1,5 inci ukurannya kiri kanan tuh. Jadi ini stereo kiri kanan dual driver ya. Kemudian di tengah sama di belakangnya ada passive radiator, jadi totalnya dua driver, 2 passive radiator. Kalau wattnya nggak tahu ya saya ini wattnya berapa, mungkin ya 15 atau sampai 20 watt lah. Oke. Untuk sound menurut pendapat saya pribadi ya, ini ngebass ya. Ini Bose ini karakternya memang ngebass tapi tetap netral. Cuman ini menurut saya jatuhnya ini warm sih. Treble-nya itu agak mundur, walaupun masih, kalau misalnya akustik sih masih oke, teman agak mundur sih. Kemudian vokalnya juga di tengah tapi agak mundur sedikit. Kemudian untuk bassnya, nah ini bassnya benar-benar extend ya, deep, betul-betul deep bassnya. Untuk seukuran ini saya belum jumpa speaker yang lebih bagus dari ini. Kalau soal sound quality ya, mau dari bass, mid, high, ini udah yang terbaik sih. Wajar sih karena harganya mahal kan, 3.300.000. Ya mungkin speaker lain ada yang ya banyak lah yang lebih suaranya lebih besar daripada ini, tapi kalau sound quality ini bagus sih, benar-benar sesuai sama harganya. Jadi memang terasa bassnya untuk ukuran speaker yang sekecil ini bassnya cukup mengerikan sih. Bener-bener deep tuh. Cuman ya menurut saya kekurangan dari soundnya ini volumenya ini nggak begitu kuat. Jadi ini biasa saya pakai untuk dengerin tidur atau di depan. Ini paling cocok ditaruh di depan komputer tuh, di meja kerja gitu kan. Nah untuk ruangan yang kecil atau menengah ini volumenya masih cukup menurut saya. Cuman kalau untuk ruangan yang lumayan luas gitu kan, di atas 6 kali 6 meter, nah itu suaranya udah kurang, powernya kurang gitu.
Cuman saya suka ini di volume sampai tinggi ya, volume 80, 90, 100 itu bassnya masih dapat gitu. Memang agak diredam sama dia mungkin untuk mengurangi distorsi, wajar kan, hampir semua speaker juga kayak gitu. Cuman ini termasuk yang rapi, dia menjaga karakternya sampai di volume atas, jadi volume atas itu tetap bisa dipakai. Cuman saran saya sih ya tetap maksimal di 80% lah untuk amannya, atau 70%. Jadi ini kurang cocok untuk orang yang suka style musik besar-besar gitu, enggak. Ini lebih ke yang ya santai, volume menengah atau volume rendah gitu kan, kayak saya biasa dengar di tempat yang sepi gitu. Ini benar-benar terasa sound quality-nya. Cuman kalau power ini kurang sih. Ya wajar sih karena emang ukurannya kecil. Cuman bassnya ini mantap sih. Vokalnya bener-bener apa tuh, terasa ini maju gitu. Bukan maju sih, agak sebenarnya agak ke belakang, cuman pelafalannya itu natural gitu. Nanti mungkin ya nanti beberapa lagi saya review juga yang Soundlink Flex 2, udah saya beli itu barangnya. Soundlink Flex Gen 1 sama Gen 2, nanti kita bandingin suaranya. Cuman sejauh yang saya coba, speaker ini dari segi sound quality ini yang terbaik dari semua speaker yang pernah saya coba. Saya berani bilang begitu. Walaupun treble-nya masih agak terlalu ke belakang ya, cuman masih oke lah gitu. Saya suka dengarnya karena ini jangka panjang, nggak bakal capek sih berjam-jam. Oke, kayaknya untuk sound quality itu aja. Oh iya, untuk sound stage-nya ini cukup luas ya. Dibanding speaker yang kecil kayak gini, mirip-mirip kan kayak Soundcore 3. Nah, itu kalau Soundcore 3 tuh kalau kita putarnya di on axis-nya dia agak lumayan berubah jauh suaranya. Ini tetap berubah juga, cuman nggak begitu kali gitu. Kalau kita misalnya dengar dari samping atau dari atas gini kan, atau dari bawah, ada perubahan suara jelas, cuman nggak terlalu jauh lah. Jadi menurut saya masih bagus, sound stage-nya luas. Oke, apalagi yang kita bahas ya, yang penting kalau yang mau beli speaker ini hati-hati KW aja sih, soalnya ini banyak betul KW-nya, ini agak susah bedanya antara yang ori sama KW. Jadi kalau yang mau aman cari aja yang dari BOC resmi, yang dari PT Prima Audio Indonesia. Jadi ini karena speaker lama dia belum bisa support aplikasi, kemudian juga belum tahan air kan, itu sih kekurangannya. Sama bobotnya berat, tapi ya kokoh sih karena besi kan, padat, ini besi tuh, padat kali. Oke, untuk harga 3,5 juta apakah worth it? Kalau buat saya ini worth it, cuman saya nggak bisa nyarankan untuk semua orang karena ini memang powernya kurang besar. Ya wajar ukurannya kecil, jadi kalau kalian berharap suara yang bakal berisik gitu nganggu tetangga, ya nggak juga sih. Jadi itu aja sih kekurangannya, volumenya itu nggak besar sih. Ya wajar lah untuk ukuran, tapi sebenarnya untuk ukuran yang sekecil ini udah oke. Cuman ya kita harus sesuai ekspektasi. Mungkin kalau ada orang bandingin kayak harga 3 juta bisa dapat apa ya, banyak sih. Harga 3 juta ada Harman Kardon Onyx Studio, ya jangan dibandingin, ini speaker kecil gitu. Jadi mahalnya speaker ini menurut saya karena ukurannya kecil tapi suaranya bagus. Kalau speaker besar suaranya bagus, ya besar ukurannya wajar kan. Tapi ini kecil gitu, bisa buat speaker kecil suara bagus. Nah itu yang buat saya impress itu. Karena kalau speaker besar suaranya bagus ya wajar karena ukurannya fisiknya besar kan. Jadi mahalnya di situ tuh. Mungkin R&D risetnya itu bagian situ yang buat dia mahal, karena ya memang untuk sekecil ini speaker yang paling bagus di ukurannya. Bahkan saya coba dari speaker yang pernah saya coba yang kayak Tribet Action Plus atau Motion Plus, ini saya lebih milih ini. Walaupun Motion Plus ya jelas lebih powernya lebih berasa gitu kan volumenya, tapi sound quality saya lebih milih ini. Untuk saya ini worth it, cuman nggak saya sarankan untuk semua orang lah. Ini speaker udah lama juga kan keluarannya. Tapi kalau memang benar-benar didengarin untuk jarak dekat, volumenya rendah sampai menengah, ini worth it sih dibeli. Cuman volume tingginya aja sih menurut saya kurang powernya tuh kurang gitu. Walaupun di volume tingginya bassnya tetap masih dapat, beda sama speaker lain yang kalau ditinggiin tuh bassnya bener-bener drop gitu kan. Kalau Bose ini tetap menjaga signature sampai di volume tinggi. Jadi volume rendahnya tuh bassnya bener-bener enak gitu. Udah jadi dari volume rendah, misalnya kita mau dengerin tidur kan, untuk sambil mau tidur gitu kan, menjelang tidur kita dengerin musik. Nah itu enak tuh, nggak bikin sakit telinga karena dia jatuhnya warm gitu kan. Walaupun masih ya netral juga sih bisa dibilang. Oke, itu aja kalau menurut saya. Jadi hati-hati aja untuk yang mau beli, jangan sampai beli yang KW tuh. Saya lihat banyak itu yang kena tipu tuh, entah sellernya nggak jujur atau memang
ya salah kita juga sih, kita nggak paham barang kan tuh. Jadi pastikan kalau mau yang resmi aja sih saran saya, soalnya biar lebih gampang aja. Kalau yang resmi udah pasti ori kan, yang ada PT Prima Audionya itu. Soalnya yang banyak KW kan yang inter dia. Oke. Kalau buat saya worth it, kalau buat orang lain menurut saya ya masih ada pilihan lain lah. Nanti saya review juga yang Bose Soundlink Flex. Itu lebih cocok untuk banyak orang lah saya kira. Cuman saya ini tetap saya pakai yang ini, soalnya enak sih sound quality-nya. Oke, udah kepanjangan kayaknya, diulang-ulang aja dari tadi. Apa lagi yang saya lupa ya? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanya aja di ini ya, di kolom komen ya. Apa aja yang belum saya bahas atau tadi lupa kan, bisa ditanya di situ. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum.